Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat hari Jumat, kita ketemu lagi. Aku di sini mau bawain lagi firman Tuhan yang berjudul tentang blind spot, di mana firman ini sudah dibawakan oleh Pastor Rico minggu lalu. Kita akan belajar lagi lebih dalam tentang blind spot ini. Sebelum kita belajar tentang blind spot, aku mau ajak teman-teman untuk ingat kembali tentang Kingdom Encounter. Kingdom Encounter adalah kita harus sadar bahwa Tuhan harus mendominasi hidup kita dan menjadi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan setiap harinya dan menjadi gaya hidup kita sehari-hari, teman-teman. Nah, kita akan lihat blind spot ini apa. Jadi blind spot adalah zona di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengemudi, sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika ada kendaraan lain atau objek yang tidak terlihat yang berada di area tersebut. Jadi blind spot di sini mungkin teman-teman pernah lihat di jalan raya, teman-teman, bahwa ada kendaraan-kendaraan yang besar yang dimana itu terlalu besar sehingga pengemudi tidak bisa melihat. Nah, itu yang disebut dengan blind spot. Dia tidak bisa melihat bagian kanannya dan bagian kiri mobilnya, teman-teman, sehingga ini sangat meningkatkan resiko kecelakaan jika tidak kita berhati-hati, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ternyata blind spot ini bukan hanya ada di kendaraan saja, tetapi juga tanpa kita sadari blind spot ini ada di dalam kehidupan kita. Kenapa ada di kehidupan kita, teman-teman, dan apa sih yang membuat ini disebut sebagai blind spot, teman-teman? Kita akan lihat bagaimana ketika kita mengalami Kingdom Encounter, ternyata Tuhan bukan hanya ada di saat ini dan juga di masa depan kita, tetapi juga Tuhan ada di masa lalu kita, teman-teman. Dimana di sini seringkali kita berpikir bahwa yang menghalangi kita mengalami Tuhan itu adalah dosa kita, tetapi tanpa kita sadari, salah satu blind spot kita juga yaitu adalah masa lalu kita sendiri. Entah itu luka, entah itu kegagalan, trauma kita, teman-teman, yang membuat kita merasa bahwa sebetulnya Tuhan sudah mengampuni hal itu dan sudah mengampuni hal itu, teman-teman. Tapi kita belum sadar akan hal itu, sehingga kita juga belum menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan akhirnya itu bisa menjadi membuat kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, teman-teman, sehingga akhirnya kita merasa tidak layak, kita juga merasa nggak cukup baik dan nggak benar ketika kita datang ke hadiratnya, teman-teman, dimana pada akhirnya masa lalu yang gelap ini bisa memberikan atau membuat benih yang kita anggap adalah benar, benih yang kita anggap adalah benar, yang pada akhirnya ini menjadi diri kita yang memiliki respon atau reaksi terhadap masa lalu kita, dan ini menjadi blind spot kita yang kita sadar kita nggak sadar itu ada, teman-teman. Lalu di area mana saja, teman-teman, yang kita sering mengalami blind spot ini? Yang pertama adalah hati. Hati adalah pabrik berhala. Kita tidak bisa percaya kepada hati kita 100% karena kecenderungan hati kita adalah kejahatan. Yeremia 17 ayat 9-10, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, dan memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Di sini kita bisa lihat bahwa, teman-teman, hati ini sangat licik, jadi kita nggak bisa percaya 100% kepada hati kita. Lalu di Yesaya 29 ayat 13 juga berbicara bahwa bangsa ini yang datang mendekat kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ibadah mereka kepadaku hanyalah menurut peraturan manusia yang telah diajarkan kepada mereka. Bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan tahu hatinya kita itu tertuju kepada siapa, kemana ketika kita beribadah kepada Dia atau datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan tahu ibadah yang kita persembahkan kepada Dia apakah karena peraturan manusia saja atau memang ibadah itu murni dari hati kita, dan aku harap ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Apakah hati kita ini sudah betul di hadapan Tuhan, dan ada di mana hati kita sekarang? Lalu yang kedua adalah motivasi. Bagaimana baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan bukan sekedar memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan mengubah motivasi kita dan juga apa yang kita inginkan.
Jadi apa motivasi kita untuk Tuhan, teman-teman? Di sini ada Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 ini menjelaskan bahwa apa yang kita persembahkan, apa yang kita perbuat itu semua untuk Tuhan saja. Lalu di Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, berdoa, beribadah, pelayanan, apakah motivasi kita benar atau tidak di hadapan Tuhan? Motivasinya untuk Tuhan atau hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita? Ini menjadi juga rema di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah relasi. Jadi relasi yang salah itu bisa membuat kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi perhatikan dengan siapa kita dekat, perhatikan dengan siapa komunitas kita, perhatikan siapa yang mungkin teman-teman saat ini lagi pendekatan, perhatikan mungkin teman-teman saat ini sedang pacaran, perhatikan mungkin teman-teman saat ini ada niat untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius, yaitu menikah. Di sini ada 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk yang tadinya kita sudah melakukan hal-hal baik dalam hidup kita karena kita salah bergaul, itu bisa merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Lalu di Amsal 22 ayat 24 sampai 25, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa dalam pergaulan, dalam setiap hubungan apapun itu teman-teman, kita harus belajar memperhatikan tingkah laku komunitas kita, tingkah laku orang yang lagi dekat sama kita, supaya itu tidak merugikan diri kita sendiri, supaya itu tidak menjadi jerat bagi diri kita sendiri, teman-teman. Jadi perhatikan dengan siapa kita dekat, karena setiap keputusan yang kita ambil dekat dengan siapa kita itu ada konsekuensi-konsekuensi yang kita alami. Tapi kalau kita memperhatikan karakternya, memperhatikan dengan siapa orangnya, teman-teman, itu akan membuat kita meminimalisir konsekuensi-konsekuensi yang kita alami. Hati, motivasi, relasi ini harus memiliki kesadaran diri atau self-reflection. Jadi self-reflection di sini adalah proses introspeksi di mana seseorang mengamati, mengevaluasi pengalaman, pemikiran, perasaan, dan tindakan mereka sendiri. Ia melibatkan pengenalan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, tujuan, dan motivasi. Jadi kalau kita mengalami kingdom encounter tanpa kesadaran diri, tanpa refleksi dan proses introspeksi itu sendiri, ya akan berakibat kita merasa paling benar, dan juga kita akan selalu menjadi mental korban. Ini ada Mazmur 139, ini adalah kisah seorang Daud yang menyadari betapa besarnya Tuhan, dan juga dia juga minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Bagaimana Daud menyadari Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan memiliki rencana untuk masa depan Daud, begitu pula dengan kita. Daud juga menyadari pikiran Tuhan tentang kita, tentang Daud, tentang kita, dan Daud tahu keadilan Tuhan. Karena itu Daud bercerita kepada Tuhan tentang isi hatinya yang benci kepada orang fasik, yang gak suka sama orang-orang yang gak tunduk sama Tuhan. Dan pada ayat 23-24, Daud bukan cuma menceritakan isi hatinya saja, tapi Daud minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya agar hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Aku mau cerita teman-teman bagaimana di sini 13 tahun lalu aku menjalani suatu pelayanan di gereja aku yang dulu, dan di gereja aku yang dulu aku selalu rajin pelayanan. Jadi ketika aku pelayanan, aku memiliki hati yang sangat ingin melayani Tuhan, tapi motivasinya salah.
Motivasinya adalah supaya aku dinilai Tuhan bahwa aku pelayanan sebegitu rajinnya. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman, relasi aku, hubungan aku dengan teman-teman, yang teman-teman gereja aku, mereka semua tahu bahwa aku mereka merasa bahwa aku paling benar, dan mereka merasa setiap apa yang mereka katakan atau apapun yang mereka sampaikan kepadaku, aku tidak mau didengar. Aku tidak mau mendengar mereka. Nah, singkat cerita 7 tahun berlalu aku nggak pelayanan, tapi setelah 7 tahun itu teman-teman, aku pelayanan lagi di Muda. Nah, selama 7 tahun aku vakum untuk pelayanan di Muda, teman-teman, di situ aku mulai introspeksi diri dan mulai menyadari bahwa kesombongan rohani ini ada akarnya. Jadi akarnya itu berakar dari yang namanya ketika aku di rumah, orang tuaku tidak mendengarkan aku setiap kali aku bercerita, tidak mau mendengarkan keluh kesahku, teman-teman. Jadi akhirnya ketika aku dipercayai di pelayanan, ya itu berdampak kepada kehidupan aku, yaitu berdampak kepada pelayanan aku, yang dimana adalah aku hanya mau didengarkan dan tidak mau mendengarkan pendapat dari teman-teman aku sendiri. Nah, sekarang masih diproses di area itu, walaupun setelah 7 tahun aku melayani di Muda. Bagaimana Pastor Riko bilang bahwa masa lalu aku mungkin bisa saja karena aku memang tidak tahu dan tidak mengerti, tapi sekarang masih tetap diproses sama Tuhan dan tetap melayani di Muda dengan meminta Tuhan untuk selalu selidiki hati aku supaya hati aku selalu benar, motivasi aku benar, dan relasi-relasi yang aku punya juga nggak salah, teman-teman. Di sini ada Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti orang yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang daunnya tidak layu. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Di ayat 1 kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang menjauh daripada yang jahat, yang bagaimana mereka berbahagia karena tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Mereka menjauh daripada pergaulan yang tidak baik, mereka menjauh daripada yang jahat, tetapi mereka juga ada tindakan di ayat 2 bagaimana mereka mendekat kepada yang baik, mendekat kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga akhirnya di ayat 3 memberikan gambaran bahwa betapa hidup orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan akan tetap stabil. Sekalipun ada masalah, sekalipun masalahnya nggak berubah, teman-teman, nggak beres-beres, teman-teman, tapi ia tetap stabil, ia berbuah baik dan berhasil dalam segala hal. Bukan hanya secara materi, tapi juga ada damai sejahtera, kebijaksanaan, dan keberhasilan rohani yang dia miliki, karena dia seperti pohon yang selalu segar dan subur di tepi sungai. Ada ayat tambahan di Matius 15 ayat 13, setiap tanaman yang ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi kalau kita mau datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, harus siap sedia untuk ada akar-akar yang tidak ditanam oleh Bapakku yang dulunya, yang masa lalunya, itu akan dicabut sama Tuhan. Prosesnya susah, prosesnya sakit, nangis pasti, tapi percaya bahwa itu semua Tuhan lakukan untuk kita bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Ini ada points to ponder, teman-teman. Nanti kita bahas points to ponder ini. Yang pertama adalah, adakah area di hatimu yang selama ini kamu abaikan, padahal itu mempengaruhi relasimu dengan Tuhan? Apakah motivasimu di balik pelayanan, relasi, atau aktivitas rohanimu sungguh murni dan tertuju kepada Tuhan? Apakah kamu sedang mempertahankan relasi yang membuatmu jauh dari hadirat Tuhan dan nilai kerajaan Allah? Nanti kita akan ceritakan ini semua, teman-teman, di breakout room, dan aku sudah selesai. Terima kasih.